Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Nur Febrianti. Tugas ini saya buat untuk memenuhi UAS Teori Dasar Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan 7 bagan tradisi komunikasi. Yang pertama, saya mengambil fenomena bahasa anak Jaksel. Fenomena bahasa anak Jaksel ini masuk ke dalam teori retorika. Teori retorika ini masuk ke dalam bagian kelompok teori publik. Kelompok teori publik masuk ke dalam cakupan komunikasi publik. Cakupan komunikasi publik masuk ke dalam tradisi retorika. Tradisi retorika terbagi menjadi beberapa cakupan, yaitu cakupan komunikasi massa yang di dalamnya terdapat kelompok teori media dan juga cakupan atau konteks komunikasi publik. Yang selanjutnya saya mengambil fenomena Blink atau Blackpink. Fenomena ini masuk ke dalam teori kajian budaya. Teori kajian budaya ini masuk ke dalam bagian kelompok teori media. Kelompok teori media masuk ke dalam cakupan komunikasi massa. Cakupan komunikasi massa ini masuk ke dalam tradisi fenomenologi. Tradisi fenomenologi ini terbagi menjadi beberapa cakupan, yaitu cakupan komunikasi interpersonal yang di dalamnya terdapat kelompok teori diri dan pesan, dan juga cakupan komunikasi massa. Selanjutnya ada fenomena saluran akun IG dagelan. Fenomena ini masuk ke dalam teori pemrosesan informasi sosial. Teori pemrosesan informasi sosial ini masuk ke dalam bagian kelompok teori pengembangan hubungan. Kelompok teori pengembangan hubungan ini masuk ke dalam cakupan atau konteks komunikasi interpersonal. Cakupan atau konteks komunikasi interpersonal ini masuk ke dalam tradisi sibernetika. Tradisi sibernetika dibagi menjadi beberapa cakupan, yaitu cakupan komunikasi interpersonal, cakupan komunikasi budaya yang di dalamnya terdapat kelompok teori budaya, dan juga cakupan komunikasi massa yang di dalamnya terdapat kelompok teori media. Fenomena tanda pria dan wanita di toilet umum. Fenomena ini masuk ke dalam teori interaksi simbolis. Teori interaksi simbolis ini masuk ke dalam bagian kelompok teori diri dan pesan. Kelompok teori diri dan pesan ini masuk ke dalam cakupan komunikasi interpersonal. Cakupan komunikasi interpersonal ini masuk ke dalam tradisi sosiopsikologi. Tradisi sosiopsikologi ini terdapat beberapa cakupan, yaitu cakupan komunikasi interpersonal dan cakupan komunikasi publik yang di dalamnya terdapat kelompok teori publik. Selanjutnya ada fenomena menganggukkan kepala. Fenomena menganggukkan kepala jika di Indonesia diartikan iya, tetapi jika di Italia diartikan tidak. Fenomena ini masuk ke dalam teori negosiasi wajah. Teori negosiasi wajah ini masuk ke dalam bagian kelompok teori budaya dan keanekaragaman. Kelompok teori budaya dan keanekaragaman ini masuk ke dalam cakupan komunikasi budaya. Cakupan komunikasi budaya ini masuk ke dalam tradisi sosiokultural. Yang selanjutnya adalah fenomena kesetaraan gender. Fenomena ini masuk ke dalam teori sudut pandang feminis. Teori sudut pandang feminis ini masuk ke dalam bagian kelompok teori budaya dan keanekaragaman. Kelompok teori budaya dan keanekaragaman ini masuk dalam cakupan komunikasi budaya. Cakupan komunikasi budaya ini masuk ke dalam tradisi semiotika. Tradisi semiotika terdapat berbagai cakupan, yaitu cakupan komunikasi budaya dan juga cakupan komunikasi interpersonal yang di dalamnya terdapat kelompok teori diri dan pesan. Yang selanjutnya adalah fenomena kasus korupsi Bansos Corona. Fenomena kasus korupsi Bansos Corona ini masuk ke dalam teori spiral keheningan. Teori spiral keheningan ini masuk ke dalam bagian kelompok teori media. Kelompok teori media ini masuk ke dalam cakupan komunikasi massa. Cakupan komunikasi massa ini masuk ke dalam tradisi kritis. Tradisi kritis
memiliki beberapa cakupan, yaitu cakupan komunikasi massa dan juga cakupan komunikasi organisasi yang di dalamnya terdapat kelompok teori organisasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.